Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Pidana penjara untuk tukang santet dan suwangi. Ya, saudara-saudara, sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kemarin DPR RI sudah mensahkan rancangan undang-undang KUHP menjadi undang-undang. Dan publik menilai ada beberapa pasal krusial dalam undang-undang yang baru ini. Salah satunya adalah pasal berkaitan dengan hukuman pidana bagi tukang santet atau suwangi atau yang punya ilmu gaib. Nah, saudara-saudara, seperti apa lengkapnya? Saya bacakan informasi dari Berita Satu. Ya, salah satu ketentuan yang tercantum dalam undang-undang KUHP adalah mengenai pasal pidana bagi mereka yang mengaku sebagai dukun santet atau memiliki ilmu gaib yang menimbulkan penyakit. Ketentuan itu diatur dalam pasal 252 yang mengatur orang yang mengaku dukun santet dapat dipidana paling lama 1,5 tahun penjara. Nah, pasal 252 ini memiliki 2 ayat. Ya, ayat yang pertama, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik, seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dan pasal 2 menyatakan, jika setiap orang yang dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Sementara itu pada bagian penjelasan pasal 252 ayat 1 disebutkan, ketentuan tersebut bertujuan demi mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap mereka yang mengaku memiliki kekuatan gaib serta memiliki kemampuan berbuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan penderitaan untuk orang lain. Ya, saudara-saudara, ini memang menarik untuk dikaji karena baru dalam undang-undang ini diatur tentang hukuman pidana penjara bagi yang memiliki ilmu gaib, ya, tukang santet atau dalam bahasa kita tuh yang suwangi, ya, yang memang dalam keseharian kita mendengar cerita, ya, mendengar pengakuan bahwa ada orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai tukang santet atau suwangi. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa penyakit, penderitaan atau kematian yang dialami oleh orang lain itu diakibatkan oleh ulah si suwangi atau si dukun santet itu. Ya, memang ini menjadi catatan yang menarik karena langsung berkaitan dengan rasionalitas publik, ya. Karena kalau selama ini orang berbicara tentang suwangi, tentang santet, itu lebih banyak dilihat sebagai hal-hal yang irasional. Tetapi dengan diatur dalam undang-undang KUHP ini, maka itu bukan lagi wilayah irasional, tetapi sudah masuk dalam wilayah rasional. Mengapa? Karena ini harus ada pembuktiannya. Ya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa si A atau si B itu adalah suwangi, si C atau si D itu adalah tukang santet yang menyebabkan kematian
orang lain atau penyakit pada orang lain. Ya, memang kita juga sering mendengar ya, banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa ketika ada kematian, itu orang, ada yang menyatakan bahwa yang itu meninggal bukan karena penyakit, tetapi karena diguna-gunai oleh suanggi atau diguna-gunai oleh tukang santet. Ada juga yang menyampaikan bahwa keluarga itu mengalami penyakit, sakit penyakit, itu bukan alami, tetapi dibuat oleh tukang santet atau suanggi. Ya, ini memang antara percaya dan tidak percaya, tetapi informasi yang berkembang di masyarakat memang seperti itu. Ya, dan ini tentu saja langsung menggugat rasionalitas kita. Nah, pertanyaannya, seperti apa kira-kira undang-undang yang disahkan ini akan diberlakukan kalau itu masuk dalam wilayah yang menurut banyak orang adalah wilayah absurd atau irasionalitas? Yang pertama, karena pasal tentang suanggi, ya tukang santet ini memang menjadi absurd, karena bagaimana mungkin kita bisa mengatur hal yang tidak nyata? Ya, profesi suanggi atau santet itu menjadi hal yang tidak nyata karena dia tidak berpraktik secara terang-terangan, dan ketika dia mempraktikkan rumus-rumus santetnya, lalu orang yang dimaksud langsung meninggal. Hubungan kausalitas ini sulit dibuktikan. Nah, sekarang memang menjadi pertanyaan, bagaimana melakukan pembuktian terhadap orang yang diduga menjadi dukun santet atau suanggi, ya. Ini memang sulit untuk kita mencari pembuktian material objektif pada suatu dugaan adanya tindak pidana dengan subjek yang patut diduga melakukan suanggi. Ya, jangan-jangan ketika kita menyatakan bahwa si A itu suanggi, kita malah yang dijerat dengan pasal pidana karena memfitnah. Sementara untuk membuktikan bahwa benar-benar dia suanggi itu menjadi hal yang sulit. Lalu yang berikut, ketika ada orang yang meninggal atau ada orang yang sakit, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu adalah akibat dari ulah suanggi atau dukun santet? Ini juga menjadi ranah yang tidak mudah untuk rasionalitas kita. Nah, karena itu memang pasal ini digugat ya dan dipertanyakan oleh publik. Tetapi kita percaya bahwa pemerintah dan DPR adalah juga orang-orang yang rasional, orang waras. Karena itu pasal-pasal ini tetap dipertahankan dan menjadi substansi dari Undang-Undang KUHP. Pertanyaannya, bagaimana melakukan pembuktian terhadap aktivitas suanggi atau aktivitas tukang santet yang menyebabkan penderitaan atau kematian pada orang lain? Nah, ini memang tidak mudah. Dan kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan regulasi turunan yang jelas, ini bisa berbahaya. Karena kalau maksud dari pasal ini adalah untuk mencegah main hakim sendiri di tengah masyarakat, saya justru menduga jangan sampai dengan adanya pasal ini justru menimbulkan aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Kenapa? Karena orang bisa mencurigai orang tertentu sebagai suanggi, sebagai santet, dan mereka bisa melakukan apa saja. Seperti itu. Dan ini memang hal yang sangat krusial, tetapi juga sangat ironi ya, bahwa kita masih mengatur hal-hal yang irasionalitas, yang irasional, tetapi di sisi lain memang mungkin perlu diatur karena ini sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukan pembuktian? Atau siapa yang akan melakukan pembuktian terhadap para suanggi atau para dukun santet itu? Ya, ini memang kadang-kadang membuat kita perlu untuk tertawa ya. Tetapi inilah realitas hukum
yang sudah disahkan kemarin, dan kita akan berusaha untuk melihat seperti apa pemberlakuan pasal ini ke depan. Karena itu saya meminta, saya mengajak kepada siapapun yang selama ini berprofesi sebagai tukang santet, sebagai suwangi ya, bertobatlah. Karena hati-hati, Anda semua bisa masuk penjara ya, dengan hukuman minimal 1,5 tahun kalau Anda bisa dibuktikan menjadi pelaku yang menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan dari orang lain ya. Jadi untuk para suwangi, untuk para dukun santet, berhati-hatilah, karena Anda sedang diincar oleh pasal 252 Undang-Undang KUHP ini. Demikian saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan perspektif ini. Tetap dukung kami dengan like, subscribe, comment, and share. Salam sehat dan